Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Dewi Utami. Nah, teman-teman di sini bisa memanggil saya Mbak Melinda, Mbak Mel, atau Kak Melinda, Kak Mel gitu ya. Terserah mau Mbak atau Kak. Yang penting jangan Bu Melinda ya, karena saya belum jadi guru kalian. Jadi saya di sini adalah mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri yang melakukan kegiatan PLP atau disebut dengan latihan lapangan persekolahan yang ada di SMKN 1 Kediri. Nah, saya dari jurusan atau program studi bimbingan dan konseling. Di sini tugas saya yaitu untuk membantu Ibu Sumi selaku guru BK kalian untuk membantu mengajar, memberikan layanan, dan lain-lain yang kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian untuk menyiapkan buku tulis dan ballpoint atau alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Atau jika teman-teman ingin bertanya, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa juga bertanya di Google Classroom ya. Oke, baik. Sebelumnya juga marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar materi yang kita pelajari hari ini bisa dimudahkan, bisa kita pahami dengan lancar. Oke, baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan saya dari awal sampai saat ini. Saya harapannya teman-teman semuanya bisa mendengarkan sampai akhir di video agar teman-teman bisa paham sebenarnya kesiapan diri dalam menikah dan berkeluarga itu seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya apa sih pengertian dari pernikahan itu? Ada yang tahu? Apakah ilmu pernikahan itu sangat penting dipelajari? Apakah menikah itu butuh persiapan? Nah, seluruh pertanyaan itu saya rangkum dalam materi kita hari ini, yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga adalah kesiapan suatu individu ataupun seorang itu untuk membentuk suatu ikatan yang sah ya secara lahir dan batin dari seorang lelaki dan perempuan yang akhirnya menjadi seorang suami istri, sehingga membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal yang diakui oleh agama, hukum, adat istiadat, masyarakat, dan lain-lain, sehingga mencapai tujuan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, dalam pernikahan itu kan kita perlu sekali sebuah ilmu ya, yang saya sebutkan tadi, kita butuh sebuah kesiapan. Nah, kesiapan ini ada di dalam sebuah pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah itu kan pendidikan pra itu sebelum nikah ya, jadi pendidikan sebelum nikah adalah usaha untuk memberikan perubahan atau transformasi terhadap pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan yang lebih baik terhadap pernikahan. Nah, hal ini dilakukan sebelum menikah. Jadi, kita tuh sebelum menikah, kita membutuhkan ilmu pengetahuan, kita butuh bagaimana sih caranya merawat anak nantinya, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh suami dan istri, terus bagaimana menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Nah, itu dibahas seluruhnya dalam pendidikan pranikah. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana sih kesiapan untuk akhirnya teman-teman semuanya nantinya ingin menikah dan berkeluarga, seperti itu. Kenapa sih kita tuh mempelajari ilmu pernikahan gitu ya, atau tentang kesiapan untuk menikah dan berkeluarga? Padahal kan saya masih lama banget, Mbak. Itu saya nikahnya itu masih 10 tahun ke depan gitu. Atau saya tuh umur 25, 24 itu baru menikah gitu. Kenapa sih sekarang tuh kita mempelajari ini gitu? Karena ada suatu riset yang sudah saya temukan di mana perceraian ya, angka perceraian itu dari tahun ke tahun itu meningkat, terutama saat corona seperti ini, pandemi seperti ini tuh semakin meningkat. Nah, apa salahnya sih kita tuh belajar ilmu gitu ya, apalagi tentang pernikahan, tentang bagaimana berkomitmen dengan jangka yang sangat panjang dengan orang yang mungkin belum kita kenali atau memang sudah kenal dan itu pasti asing gitu ya, orang asing dalam hidup kita. Jadi nggak akan ada salahnya kalau kita itu mempelajari ini lebih dini. Kalau kita belajar lebih dini mengenai tentang pernikahan, artinya kan kita juga mempersiapkannya gitu loh. Kesiapan yang pertama yaitu kesiapan fisik atau kematangan fisik adalah suatu usaha dari seorang individu itu untuk mempersiapkan organ-organ yang ada di dalam tubuhnya ini, yang dimiliki sekujur tubuhnya ini untuk benar-benar siap ya untuk menikah, sehat, dan benar-benar bisa dipergunakan dengan baik gitu. Nah,
Jadi kaitannya dengan kesiapan fisik ini yaitu dengan kesiapan usia. Jadi idealnya perempuan tuh siap usianya itu dimulai 18 sampai 20 tahun. Nah, kalau laki-laki itu di umur 25 tahun. Ya meskipun ya kalau mau lebih ya, misalkan perempuan 27 tahun atau laki-laki bisa 30 tahun nggak apa-apa. Tapi ada tanda kutip di situ atau ada penekanan bahwa jangan terlalu lebih ya umurnya, karena ditakutkan nanti tidak produktif. Terus juga laki-laki mungkin masih produktif tapi kurang sehat gitu, jadi jangan gitu ya, jangan terlalu lebih. Jadi idealnya umurnya segitu. Kalaupun kurang juga takutnya membahayakan untuk kesehatan perempuan, kesehatan janinnya nanti takutnya cacat ataupun apapun itu yang terjadi. Dan laki-lakinya juga masih belum siap secara mental untuk punya finansial yang lebih, karena hidup berkeluarga itu kan membutuhkan uang yang lebih ya, nanti harus membiayai anak dan sebagainya. Jadi perlu banget ya usia yang ideal untuk seorang laki-laki dan perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kesiapan secara finansial atau secara ekonomi. Nah, kesiapan ini memang lebih ditekankan kepada laki-laki, karena laki-laki itu kan diwajibkan ya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya gitu. Jadi memang ditekankan mereka untuk sudah punya penghasilan. Meskipun teman-teman di sini nantinya ingin menikah tapi belum, penghasilannya itu belum tetap ya, belum mapan, ya tidak apa-apa. Kalau dirasa wah ini saya sudah bisa membiayai istri saya nanti, saya bisa menyekolahkan anak saya nanti dan tidak merepotkan orang tua, itu dikatakan sudah matang ya secara finansialnya. Maka kesiapan ini juga sangat penting ya dalam nantinya teman-teman ingin menikah atau punya berkeluarga. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada kesiapan tentang ilmu. Jadi di sini saya kaitkan ya, ilmu dan agama itu mungkin berbeda, tapi saya gabungkan jadi satu ya. Saat dimana seseorang sudah siap ya, sudah paham oh ilmu pernikahan itu seperti ini, bagaimana cara mengatasi seorang istri yang ngambek misalkan seperti itu, bagaimana cara merawat anak yang baik gitu ya, bagaimana cara parenting dan sebagainya, itu teman-teman semuanya sudah paham di situ, sudah bisa. Jadi sangat perlu ya ilmu ini yang paling utama menurut saya. Nah, itu minimal teman-teman tuh udah paham secara ilmunya. Menikah tuh kayak gini, nanti akan berhubungan intim dengan suami istri itu seperti ini, cara merawat anak seperti ini, menghadapi mertua itu seperti ini nantinya, dan lain-lain gitu. Termasuk juga nanti ada hak dan kewajiban dalam suami istri gitu. Dan peran-peran dari suami istri itu sendiri bagaimana. Jadi di dalam kesiapan itu sangat harus ada seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kesiapan psikologis atau kematangan secara mental ya, dimana seorang itu secara mentalnya, secara batinnya itu sudah siap nanti untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang ada. Terus juga bagaimana resiko ya, mengantisipasi resiko itu mereka itu sudah siap gitu. Karena yang namanya laki-laki dan perempuan itu juga sudah beda ya secara kepribadiannya, karakternya. Dalam artian lain pun juga misalnya ada pasangan ya, misalkan saya jadi seorang istri dan nanti ada suami saya yang marah-marah seperti itu, marah-marah besar, tapi saya bisa menghadapinya dengan yang tenang, legowo. Oh dia marah, ya udah. Ibarat hubungan itu seperti dispenser gitu ya, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi ketika ada yang marah, terus kita yang berusaha dingin, kalau kita marah ya pasangannya yang dingin, seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan dari kematangan secara psikologi. Dan kesiapan yang terakhir yaitu kesiapan sosiokultural. Nah, kesiapan ini lebih menekankan kepada dimana dia siap secara kultur ya. Dalam artian teman-teman di sini bisa memposisikan diri dengan baik secara kultur dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ya yang ada pada pihak pasangan gitu ya. Nah, salah satu contoh ya dalam kematangan sosiokultural atau kesiapan sosiokultural ini yaitu antara si pihak A dan B atau pihak laki-laki dan perempuan itu keluarganya saling bisa silaturahmi, bisa menyesuaikan lingkungan di tempat kalian berada, bisa memahami dan menyikapi bagaimana budaya dalam keluarga teman-teman ya, keluarga pasangan juga. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosiokultural lainnya. Jadi teman-teman itu tadi ada sekitar 5-6. Yang pertama tadi ada kematangan fisik ya yang kaitannya dengan umur yang ideal seperti itu. Juga ada kematangan finansial atau kematangan secara materi. Laki-laki itu harus wajib untuk menafkahi, dan perempuan kalau memang ingin bekerja silahkan membantu perekonomian keluarga itu juga bagus ya. Yang ketiga yaitu ada kematangan secara ilmu.
ilmu dan ilmu agama. Ilmu pernikahan itu harusnya seperti apa, dan ilmu agama itu yang kaitannya dengan ibadah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agama, seperti itu. Terus juga ada kematangan atau kesiapan sosiokultural yang tadi saya sebutkan, bahwa harus bisa menyesuaikan dan memosisikan diri ya, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Anggap ini sebagai ilmu ya, meskipun teman-teman masih lama sekali menikahnya gitu ya, mungkin masih 5 tahun ke depan atau masih 10 tahun ke depan, ya tidak apa-apa. Intinya ini adalah bekal atau ilmu yang nantinya bisa kalian terapkan ketika dalam kehidupan berkeluarga, seperti itu. Itu saja, jangan lupa juga untuk mempelajari materi yang juga ada di Google Classroom, saya sudah share di situ. Materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ingin bertanya silahkan bisa di Google Classroom dan di kolom komentar silahkan. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.